kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama
yang berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidup, bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya kan ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidup, bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih tersedia bagiku, selamanya Kau cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau cinta. Semua harta di dalam
dunia, semua kata yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku. Sampai nama ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang dan setia kan menyertaiku. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa. Sampai nama ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Oh kasih sayang dan setia kan menyertaimu. Sampai bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau,
ya Bapakku, sampai nama ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Oh, kasih sayang dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu, oh, kasih sayang dan setiamu kan menyertaiku. Serahkan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang bisa berjumpa dengan saudara dalam pelayanan ibadah ini. Saya percaya ini semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita ada seperti adanya kita hari ini, itu semua karena anugerah yang masih berlaku untuk kita sekalian. Kita diberi sehat, kita diberikan kekuatan, kita panjang umur. Ini bukan karena kita bisa, tapi karena ada Tuhan yang setia. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Baik, saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini tema khotbah saya adalah perkataan Tuhan yang memulihkan keadaan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Markus pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Bagi saudara-saudara yang bisa membuka Alkitab elektronik atau Alkitab buku, mari kita lihat dalam Markus pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sehubungan dengan tema kita, perkataan Tuhan yang memulihkan keadaan. Demikianlah firman Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan setan dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini menjelaskan tentang kisah seorang Gerasa yang disembuhkan Tuhan, dipulihkan keadaannya dari ikatan yang dikatakan kerasukan roh jahat. Kalau kita belajar tentang bagian ini, maka kita bisa melihat ayat yang paling penting untuk menjadi awal dari kesembuhan dari orang ini ada di ayat ke-8 yang mengatakan, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Saudara terkasih, kalau kita belajar tentang bagaimana Tuhan melakukan pemulihan dalam hidup kita, kadangkala kita menjadi orang-orang yang seringkali lupa bahwa segala yang baik dalam hidup kita ini semua datang dari Tuhan, semua datang darinya. Ya, kadang kita baru ditolong, kita sudah lupa. Kadang kita baru saja mendapatkan kasih Tuhan, kita sudah lupa. Sehingga kalau saudara baca di ayatnya yang kedua, dikatakan kalimat pertamanya, baru saja Yesus turun dari perahu. Kata baru saja Yesus turun dari perahu ini menjelaskan baru saja. Kalau dikatakan seperti kisah ini, saudara, kita adalah orang-orang yang sebetulnya pas kadangkala seperti apa yang dialami oleh orang Gerasa ini. Kalau dikatakan dalam bagian ini menyebut kata gila, maka sebetulnya terlalu kasar kalau kita mau mengatasnamakan kita hari ini, saudara. Tetapi
Kalau gila itu seringkali identik dengan lupa ingatan, tidak ingat, ya kehilangan akal gitu ya. Maka bukankah seringkali banyak orang yang baru saja Yesus tolong mereka, mereka sudah lupa. Baru saja diampuni, sudah lupa untuk mengampuni orang lain. Baru saja mendapatkan kasih, sudah lupa untuk harus mengasihi orang lain. Kenapa kita harus mengasihi? Bukankah awalnya karena kita telah mendapatkan kasih Tuhan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kenapa kita mengampuni? Jawabannya karena Allah sudah lebih dulu mengampuni. Kenapa kita melayani? Susah-susah mengadakan ibadah untuk kita bisa bersekutu bersama-sama. Karena Allah sudah lebih dulu kita. Ya, doa saya, Bapak, Ibu, dan saya adalah Allah tolong kita. Sehingga kalau dikatakan baru saja turun dari perahu, maka ini menjelaskan kita tidak boleh lupa. Kalau kita dikasih, kita juga harus mengasihi orang lain. Kalau kita diampuni, kita juga harus. Bagaimanakah hal ini bisa kita lihat tentang perkataan Tuhan yang memulihkan keadaan ini? Hal yang pertama, saya catat di sini, yaitu perkataan Tuhan yang memulihkan keadaan itu adalah perkataan Tuhan yang menghentikan kekuatan iblis. Saudara, garis bawahi kalimat yang ada di dalam bagi ayat 9. Dikatakan, namaku Legion karena kami banyak. Coba perhatikan, saudara. Ketika iblis merasuk hidup seseorang, mengikat hidup seseorang, dia bukan hanya bisa mengikat satu orang, tetapi dia juga bisa mengikat sekumpulan. Sehingga kadangkala saudara kita ini masuk ke dalam lingkaran setan bukan sendiri, tetapi kadangkala kita ya. Sehingga berapa banyak orang yang akhirnya hidup dalam membenci ketika mereka bersama-sama tidak senang dengan orang lain, ketika mereka bersama-sama melawan apa yang benar. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan, saudara, pada waktu iblis ini dikatakan oleh Yesus, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini, saudara lihat bahwa iblis tidak diam, iblis minta sekumpulan. Dan saudara tahu, saudara, ketika iblis ia berkata, suruhlah kami masuk ke sejumlah besar babi yang sedang mencari makan itu. Saudara tahu berapa jumlah besar babi yang sedang mencari makan itu? Jumlahnya, kata Alkitab, adalah 2.000 ekor jumlahnya di ayat 13. Jadi, betapa keinginan iblis, ya saudara, bukan hanya membuat kita jatuh kadangkala, tetapi jatuh sampai ke tempat yang dalam. Bahkan ayat ini mengatakan sampai ke jurang, saudara. Kalau iblis mau menjatuhkan kita dengan sifat, dengan pergaulan, dengan keadaan, dia tidak hanya ingin menjatuhkanmu, tetapi membuat engkau sampai masuk ke jurang. Sehingga kalau ada orang yang mau masuk jurang, jangan kita masuk sama-sama, saudara. Kalau bisa kita menyelamatkan orang itu. Jangan sampai kita sama-sama masuk ke jurang. Sehingga inilah pentingnya menjadi terang dalam pergaulan. Inilah pentingnya saudara menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan teman-teman sekerja saudara, rekan-rekan saudara, bahkan dalam keluarga saudara. Sehingga kalau ada orang yang salah, kita menjadi orang yang membawa dia kepada kebenaran. Kalau ada orang yang kita nggak boleh masuk sama-sama ke dalam jurang itu. Justru kitalah orang yang harus menarik orang itu dan menyelamatkannya. Karena kita adalah orang-orang yang sesungguhnya diutus oleh Tuhan dalam sekumpulan orang untuk menjadi terang di tengah banyak orang. Sehingga kalau ada orang yang membicarakan tentang hal-hal yang buruk tentang orang lain, orang bergosip, orang mengungkapkan kesalahan orang, maka kita nggak ikut-ikut. Kita nggak ikut-ikut masuk ke jurang. Kita nggak ikut-ikut masuk ke jurang perlawanan, permusuhan dengan orang-orang yang teman kita benci. Kita jadi orang-orang yang beda, saudara. Nah, kalau kita menjadi orang yang akhirnya terikat oleh iblis, masuk dalam ikatan iblis dan masuk dalam lingkaran setan, saudara tahu, di ayatnya yang ketiga, di ayatnya yang keempat dikatakan, karena sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ayat 4 ini, kalimat terakhir dikatakan, tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Saudara, kalau saudara sudah terlanjur masuk ke dalam lingkaran setan, dalam
benci, dalam dendam, dalam dosa, saudara, maka kalimatnya sangat sulit untuk menjinakkan iblis itu yang sudah mengikat kita. Sehingga jangan iblis katakan, kita ikut Tuhan saja. Iblis itu tidak akan pernah membawa saudara naik, saudara. Iblis itu adalah teladan untuk sebuah kejatuhan. Kalau saudara lihat, iblis tidak pernah naik ke puncak. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, keinginan iblis adalah menyamai yang maha tinggi. Aku ingin naik ke tempat yang maha tinggi, kata Alkitab, dan mendirikan tahtaku di sana untuk menyamai yang maha tinggi. Tetapi iblis tidak pernah bisa sampai ke tempat yang paling tinggi mengalahkan Tuhan. Dalam Yesaya 14 ayat 12-14 dikatakan, wah, engkau sudah jatuh dari langit. Ya, iblis adalah teladan yang jatuh. Kalau saudara sedang nyaman dengan dosa saudara, kalau saudara sedang nyaman sifat membenci saudara, biarin tahu rasa. Kalau saya sudah terlalu lama nyaman menyimpan orang yang tidak pernah bisa saudara ampuni, hari ini Tuhan sanggup memulihkan keadaan saudara. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membantu saudara untuk lepas dari benci, dendam, dan sakit hati itu. Dia mampu memulihkan saudara. Dan nyata-nyata saudara, ada banyak orang yang terlalu kuat untuk dijinakkan. Gitu ya. Dari kebencian. Ada banyak orang yang terlalu kuat untuk dijinakkan oleh karena dendam yang sudah bertahun-tahun ada dalam hatinya. Ada terlalu banyak orang yang sulit untuk dijinakkan tentang hal-hal yang buruk yang sedang mereka lakukan sampai hari ini. Ya. Saudara membutuhkan Tuhan untuk memulihkan keadaan itu. Inilah hal yang pertama, bahwa Tuhan mampu menghentikan kekuatan iblis yang sedang mengikat kita. Mungkin ikatannya bukan seperti kesurupan. Mungkin ikatan iblis itu bukan seperti kita jadi orang yang seperti digerasai. Tetapi kadang ikatan-ikatan iblis itu ada dalam perseteruan, ada dalam di mana saudara tidak bisa akur sama seseorang sampai hari ini. Biarlah hari ini Tuhan memulihkan keadaan saudara. Lalu yang kedua, saudara, kalau perkataan Tuhan itu dikatakan memulihkan keadaan, maka hal yang kedua adalah perkataan Tuhan itu bisa menyembuhkanmu. Orang gila digerasa ini akhirnya sembuh. Di ayatnya yang ke-15 dikatakan demikian. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Sudah perhatikan bagian firman Tuhan ini, bahwa ada kesembuhan yang Tuhan bisa lakukan dalam diri kita. Ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita dari hal-hal yang bisa menilai apa yang buruk yang selalu kita lakukan dalam hidup kita. Kita yang bisa menilai apa yang mengikat kita bertahun-tahun, sampai kita tidak bisa lepas dari ikatan itu, dan sampai kita akhirnya nyaman dengan ikatan itu. Doa saya, saudara termasuk orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Dikatakan ketika orang ini lupa ingatan, ketika orang ini tidak ingat lagi, ingat bahwa ada Tuhan dalam pemulihan keadaan yang dia alami. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak fenomena yang kita bisa lihat dalam pandemi, apalagi ketika ada kadangkala kita menjadi orang yang tidak sedikit hopeless dengan keadaan ini. Ya, terlalu ngeri hidup dalam ancaman kematian, terlalu ngeri hidup, dikatakan dalam pandemi ini hidup dalam bayang-bayang maut. Dan kitalah orang yang sedang hidup dalam keadaan itu, saudara. Tapi kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang ada dan bisa kita harapkan. Saya selalu katakan bahwa kalau kita ini bukan cara Tuhan sedang terpapar COVID dan mengalami maut, tidak dikasih oleh Tuhan, tidak. Tapi ini berbicara tentang anugerah yang masih berlaku untuk saudara. Ada anugerah yang masih diberlakukan untuk kita, sehingga ini namanya adalah kesempatan. Saudara dan saya masih punya kesempatan, saudara masih punya umur, saudara masih punya hidup. Dan salah satu hadiah terbesar yang diberikan hidup itu bukan uang yang saudara miliki hari ini. Bukan kaya yang saudara punyai hari ini. Tapi salah satu hadiah terbesar yang diberikan oleh hidup adalah kesempatan itu sendiri. Ya. Orang Tionghoa berkata bahwa hidup itu sama seperti mendapatkan untung yang besar. Jadi kalau saudara masih hidup hari ini, inilah untung terbesar saudara. Inilah rejeki terbesarmu. Kenapa demikian? Karena kita masih ada dan berkesempatan untuk melakukan hal-hal yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Sehingga kalau Tuhan
dikatakan mampu menyembuhkan, bukan berarti Tuhan itu menjadi Tuhan yang instan, Tuhan yang tidak ada syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Jadi kalau ada undian, kalau ada lucky draw gitu ya, ada giveaway itu biasanya semua ditulis syarat dan ketentuan berlaku. Memang Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, terus kita lakukan agar kita mendapatkan kasih, pertolongan, mukjizat, anugerah yang ada dalam hidup kita. Jadi orang-orang yang beruntung dalam hidup ini. Lalu kemudian yang ketiga, kalau Tuhan itu adalah perkataan Tuhan itu bukan hanya menghentikan kekuatan iblis, bukan hanya menyembuhkan kita, tetapi perkataan Tuhan itu juga menggerakkan. Kalau saudara baca di ayatnya yang ke-18 dan ke-19 dari Markus pasal 5 ini, dikatakan demikian. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Ayat 19, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Hal yang ketiga adalah, perkataan Tuhan itu bukan hanya memulihkan, menyembuhkan, tetapi menggerakkan. Kalimatnya dikatakan dalam ayat 19, pulang ke rumahmu, beritahukan kepada semua orang sekampungmu apa yang Tuhan lakukan dan bagaimana engkau dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ada banyak hal yang kita terima dalam hidup ini dari Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang telah mengalami perbuatannya yang besar. Kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kasih-Nya yang ada dalam hidup kita hari ini. Bukankah itu keberuntungan kita? Bukankah itu kasih karunia? Sehingga hari ini kalau engkau adalah orangnya, mari jangan berhenti memberitakan tentang Tuhan. Jangan diam. Kita adalah orang-orang yang harus menjelaskan kepada banyak orang bahwa dalam hidup ini ada Tuhan. Dalam hidup ini kita punya juru selamat. Dalam hidup ini kita punya harapan karena Tuhan yang adalah sumber pengharapan kita. Sehingga doa saya, walaupun keadaan semakin sulit, keadaan juga rumit dalam pandemi ini, tapi kita tetap percaya bahwa kita punya Tuhan dan masih punya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kalau saudara adalah orangnya yang perlu dipulihkan, kalau saudara adalah orang yang perlu mengalami kesembuhan, mungkin bukan sakit penyakit semata-mata, tetapi juga kesembuhan hati, kesembuhan pikiran, kesembuhan karakter, kesembuhan perbuatan. Tuhan adalah jalannya. Lalu kemudian, kalau saudara adalah orangnya yang sedang mengalami kelesuhan rohani, saudara mengalami kejenuhan dalam pelayanan, kejenuhan dalam hidup, hari ini firman Tuhan berkata, kata-katanya itu menggerakkan. Biarlah engkau menjadi seperti orang gerasa ini yang pergi kepada orang-orang sekampungnya, lalu memberitakan tentang bagaimana perbuatan Tuhan itu dalam hidupnya, dan bagaimana Tuhan telah mengasihi dia. Tuhan berkati saudara, maju terus dalam Tuhan, pegang perkataan Tuhan, karena perkataan itu tidak akan pernah menjatuhkan engkau, tetapi dia akan membuat engkau naik dan bukan turun, maju dan bukan mundur. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya kembalikan kepada Angel. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu, waktunya masih banyak. Saya nggak nulis lagi karena kadang-kadang saya tulis ternyata waktunya mepet. Jadi sekarang waktunya banyak. Silakan bila ada pertanyaan atau ada yang mau dicurhatkan atau didoakan, saya buka. Saya ucapkan kepada Pak Pendeta atas pelayanannya, Pak, untuk mengingatkan kita kalau kita memang memiliki Tuhan yang dahsyat. Jangan pernah takut, tapi ada bagian kita juga ya, Bapak Ibu. Terima kasih untuk Om Martin yang sudah melayani kita. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Kita akan menyanyikan satu lagu, setelah itu akan ada doa syafaat dan doa berkat dari Pak Pendeta. Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan takkan goyah, sebab tangan
bagiku, selamanya kan ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, tangan kasih tersedia bagiku, selamanya Kau cinta. Ya, baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bersatu. Bapa di dalam surga, seperti firman-Mu berkata bahwa Engkaulah Tuhan yang bisa memulihkan keadaan kami, Engkaulah Tuhan yang bisa menyembuhkan, Engkaulah Tuhan juga yang bisa menggerakkan kami kepada hal-hal yang baik. Itu sebabnya kami berdiri di atas janji firman-Mu, bahwa barang apa yang kami minta dan doakan, maka Engkau akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalamnya. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa syafaat kami, Indonesia, biar Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami ya Bapak. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah ke depan di PDRG ini, sehingga semuanya bisa berjalan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan urapi. Teman-teman yang bertugas, Tuhan juga pakai dengan luar biasa. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya, sama-sama katakan, amin. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Ya, Tuhan memberkati keluargamu masing-masing, maju dan bukan mundur, naik dan bukan turun, diberkati dengan cara yang terbaik oleh Tuhan. Jika engkau lemah, jadilah kuat karena firman Tuhan. Jika engkau susah, jadilah terhibur oleh karena perkataan Tuhan dalam setiap masalah dan pergumulanmu. Hidupmu dilindungi, disertai, dan dilalukanlah segala mara bahaya. Virus COVID-19, virus Omikron, Delta, apapun. Varian-varian yang ada dalam pandemi ini, malah semua berkat ini dalam kasih Allah Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus, dan kuasa penyataan Roh Kudus. Mulai hari ini, esok dan kekal sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Sama-sama kita katakan amin. Ya, Tuhan Yesus terima kasih, memberkati. ibadah sudah Tuhan dan selesai. berkat Tuhan. Terima kasih.